Bab NK 521, Gadis Penggali Kotoran. Tidak ada, cabut gulma dulu, lalu pupuk malam. Liu Yetu menggeleng, jongkok untuk mencabut. Begitu misterius. Liu Yemeng bergumam, terus bekerja. Drap drap drap. Di hutan, Sop Hong dan gadis itu mencari ramuan. Sop Hong, di sana ada daun pisang. Fan Han menunjuk lembut. Ya, bisa kita gali. Sop Hong mengangguk, meski itu ramuan, bukan yang dibutuhkan. Baiklah. Fan Han jongkok bersemangat, memakai belati untuk menggali. Sop Hong mencari, segera menemukan ramuan lain di bawah pohon besar. Begitu cepat menemukan, apa karena aura keberuntungan? Ia bergumam. Sop Hong, bicara sendiri lagi. Fan Han datang membawa ramuan. Kata aneh sekali. Fan Han memerah dan menegur. Hahaha. Sop Hong tertawa, lalu tersenyum, ayo ke tempat lain. Baik. Fan Han menjawab lembut, membiarkan ditarik. Setelah lebih 20 menit, Sop Hong menemukan ramuan lain. Sop Hong, ramuan ini untuk apa? Fan Han bertanya penasaran. Tebak. Sop Hong tersenyum. Lagi-lagi misterius. Fan Han manyun dan menginjak tanah. Sop Hong hanya tersenyum, ada hal tak bisa diucapkan. Sementara itu, saudari Liu sibuk di kebun. Akhirnya selesai. Liu Yemeng menghela napas, duduk di tepi sungai, merendam kaki putih ke dalam air. Istirahat, nanti kita pupuk. Liu Yetu berkata, duduk di samping. Hari tidak panas, tapi kening mereka berkeringat. Pupuk, tapi di mana? Liu Yemeng bertanya. Takut kau tidak mau bantu kalau ku bilang. Liu Yetu menoleh, lalu menatap seberang. Kenapa begitu? Liu Yemeng melihat, tanpa tabung bambu tertutup, lalu paham. Kak, pupuk itu, kotoran kita? Liu Yemeng melotot. Tidak bodoh. Liu Yetu mengerutkan alis. Ya Tuhan, sungguh? Liu Yemeng terkejut. Ayo, hadapi kenyataan. Liu Yetu mengenakan sepatu dan pergi. Benarkah harus? Liu Yemeng protes, memikirkan sayur liar dan talas tumbuh dengan itu. Ah. Penonton tertawa keras. Lucu sekali, aku bisa bayangkan. Tentu, setelah fermentasi, lubang itu prosesnya. Ini disebut swasembada. Swasembada apanya? Liu Yemeng, diam. Liu Yetu berteriak. Aku hanya jujur. Liu Yemeng berkata polos. Cukup, bantu sini. Liu Yetu mendesak. Benarkah, tidak bisa pupuk lain? Liu Yemeng bertanya. Tentu. Liu Yetu menegaskan, tanaman butuh nutrisi, dia biolog. Baiklah. Liu Yemeng menutup hidung, mengangkat tutup. Bau busuk keluar, membuat mereka mengernyit. Liu Yetu gemetar. Sekarang apa? Liu Yemeng melihat ke dalam. Ambil kotoran. Liu Yetu berkata, hampir muntah. Bagaimana, kau turun? Liu Yemeng bertanya. Kalau turun, kau, tubuhmu pas. Liu Yetu menatap. Aku tidak, pantatku lebih besar, akan tersangkut. Liu Yemeng menjawab bangga. Itu modal terakhirmu. Liu Yetu tersenyum. Kau tak tahu, pantat besar mudah melahirkan. Liu Yemeng berkata berani. Liu Yetu terdiam. Dia berbalik, mengambil tongkat panjang, sebenarnya sendok kayu besar. Tak pernah kupikir jadi gadis penggali kotoran. Liu Yemeng meringis, menerima sendok, ragu, lalu memasukkannya ke lubang. Semangat. Liu Yetu mengepalkan tinju. Ah! Liu Yemeng berteriak, Kak, kau tidak bantu? Liu Yetu tersandung, tanpa menoleh, aku siapkan abu. Kak, kita tukar. Liu Yemeng berteriak. Liu Yetu cepat naik, tukar tak mungkin. Kak licik. Liu Yemeng menginjak, menarik sendok,
melihat isinya, menghela napas. Dia berbalik, menuangkannya ke tempayan. Huf huf huf. Liu Yimeng menghela, lalu terus menggali. Bab 522, meracik aroma bunga. Dia melihat adiknya mengerutkan kening, hati-hati mengambil kotoran, takut tumpah. Kakak, ini terlalu menyiksa. Liu Yimeng menatap penuh kasihan. Tahan sedikit lagi. Liu Yizhu menahan tawa dan berkata. Dia membawa karung ke wadah air, melirik cairan kental, menahan napas, dan menuang abu untuk menambah kesuburan. Liu Yizhu menjatuhkan karung kosong, menemukan tongkat kayu, menarik napas, dan mengaduk wadah. Liu Yizhu melotot pada adiknya. Setelah lebih dari 20 menit, lubang kosong dan wadah penuh. Istirahat sebentar. Liu Yizhu meletakkan tongkat dan berbisik, sudah agak terbiasa dengan bau busuk. Setelah lebih dari 20 menit, kedua saudari selesai beristirahat. Kak, bagaimana membawa cairan ini? Liu Yimeng memandang wadah penuh dengan enggan. Gunakan kendi tanah liat untuk menyimpan. Liu Yizhu berpikir dan berkata pelan, teringat masih ada kendi dari saat membuat bak mandi. Beri tanda jelas pada kendi, jangan pernah dipakai untuk makanan. Liu Yimeng berkata serius. Masuk akal. Liu Yizhu mengangguk. Dia mengisi kendi tanah liat dengan pupuk buatan, membawanya ke kebun, dan dengan sendok bambu menuangkannya ke akar ramuan dan sayuran liar. Petani benar-benar susah menanam. Liu Yimeng menghela napas sambil bekerja. Setelah setengah jam, kebun sudah dipupuk, tanah penuh cairan kental. Aku tidak akan masuk kebun lagi. Liu Yimeng berdiri di sungai kecil, menggosok tangannya. Aku juga. Liu Yizhu tersenyum pahit. Tidak tahu berapa lama bau busuk ini hilang. Liu Yimeng mengusap hidung, udara penuh bau busuk. Krek. Gerbang terbuka, Su Feng dan gadis itu kembali. Ah, kenapa bau sekali? Toilet meledak. Yun Han menutup hidung dan berkata. Kalian sudah kembali. Liu Yimeng menyapa sambil menutup hidung. Ternyata pupuk. Kukira toilet benar-benar meledak. Su Feng melihat kebun dan mengerti. Dia berkata lembut, kalian bekerja keras. Tidak berat, hanya baunya menyiksa. Liu Yimeng mengerutkan hidung. Harus ditahan, setelah semalam berventilasi akan hilang. Su Feng tersenyum masam, bau itu makin tajam untuk hidungnya yang sensitif. Tidak tahan, aku mau mandi. Liu Yimeng mencium pakaiannya, merasa seluruh tubuh bau. Aku ikut. Liu Yizhu berkata dengan bibir terkatup. Liu Yimeng berjalan ke sungai kecil, lalu berlari ke gudang tempat bak besar disimpan, dikelilingi ranting. Dia melihat kamera, membawa keranjang bambu ke toilet, dan jongkok untuk mengolah ramuan yang dibawa. Kali ini, bersama gadis itu, dia sudah menemukan cukup ramuan. Bau ini benar-benar kuat. Su Feng mengerutkan kening, mengikuti resep dalam pikirannya, dan menumbuk ramuan di lesung. Ide tiba-tiba muncul, dia bergumam. Sepertinya ada resep aroma bunga, nanti ku coba. Bau berat mengingatkannya pada paket 7 hari bulan lalu, ada satu dengan resep aroma bunga. Su Feng, kau di toilet? Yun Han mengetuk pintu dan bertanya. Ada apa? Su Feng menjawab bingung. Aku mau ke toilet. Yun Han memerah dan mengeluh. Sebentar lagi selesai. Yun Han cepat masuk dan menutup pintu. Tidak apa-apa, pelan saja. Su Feng berkata canggung, toilet memang tidak bisa ditunda. Dia meletakkan keranjang, mencari dira kayu, dan bersiap meracik aroma bunga. Pertama dia mengambil lilin lebah, menaruhnya di mangkuk keramik, menambahkan setengah mangkuk air ke panci besi, menaruhnya di kompor, dan memasukkan mangkuk untuk melelehkan lilin. Dia turun, masuk ke kebun, menghindari cairan kental, dan memetik daun mint untuk dibawa ke pondok. Untuk meracik aroma bunga dibutuhkan minyak esensial, tetapi di alam liar harus diekstrak sendiri. Ada banyak metode, distilasi, pengepresan, penyerapan minyak, kompresi. Distilasi kuno dan umum, tetapi perlu peralatan, terlalu merepotkan. Su Feng mencuci daun mint, menemukan 2 papan bambu, menjepit daun di antara, lalu menekan keras.
Daun mint mengeluarkan air dan sedikit minyak, menetes ke mangkuk keramik. Yunhan membuka pintu toilet, penasaran bertanya, Su Feng, apa yang kau lakukan? Mengekstrak minyak esensial. Su Feng menjawab. Mengekstrak minyak esensial? Yunhan terkejut, kenapa tiba-tiba begitu? Untuk membuat lilin aroma bunga, kalau tidak kita tidak bisa tidur malam ini. Su Feng tersenyum, melepas bambu, daun mint hancur. Di mangkuk ada sedikit cairan hijau, air dan minyak mint. Tumbuhan juga mengandung minyak, hanya berbeda kadar, seperti kedelai, jagung, kacang tanah, semua dipakai untuk minyak. Lilin aroma bunga? Apakah mint harum? Yunhan bertanya heran, melihat cairan. Ya, tanpa jeruk Buddha kita gunakan mint, seharusnya cukup baik. Su Feng menjawab lembut. Bab 523, Mandi Mandarin. Sop Hong tersenyum dan berkata, biar aku coba dulu. Ia hati-hati membawa keluar panci besi berisi lilin lebah cair, lalu menuang cairan mint, mengaduk dengan sumpit. Fan Han, cari mangkuk keramik cadangan. Sop Hong berkata lembut. Baik. Fan Han mencari di rak, segera kembali membawa mangkuk. Selanjutnya potong benang rami, agak kasar, rendam minyak sayur. Sop Hong melanjutkan. Gadis itu cepat kembali dengan benang basah. Sop Hong menuang lilin ke mangkuk, menaruh benang, menahannya dengan batang kayu agar menggantung di tengah. Sop Hong, begini sudah selesai? Fan Han bertanya ingin tahu. Tunggu, harus mengeras dulu. Sop Hong menjawab. Kalau begitu aku taruh di sungai agar cepat keras. Fan Han membawa 11 mangkuk, mengambil baskom, turun. Giling-giling. Ia duduk di meja, meletakkan alu, ramuan hancur mengeluarkan cairan hijau gelap. Sop Hong mengambil guci, menabur biji rumput ekor rubah, menuang cairan ramuan agar terserap. Biarkan 3 hari hingga berkecambah. Ia bergumam, menaruh guci di rak atas. Kriat. Pintu kayu terbuka, Liu Ye mau masuk, rambut basah, jelas baru mandi. Ia mengambil handuk, mengeringkan rambut, tersenyum bertanya, Sop Hong, kau juga mau berendam? Hehe, Fan Han sudah berendam, jadi kubiarkan kau turun. Liu Yemong tertawa. Kalau begitu aku kupas kulit kayu, tali hampir habis. Ia berdalih, keluar dengan keranjang. Hahaha. Liu Yemong tertawa melihatnya pergi. Omong kosong. Ia menahan tawa, melirik kakaknya, lalu kebalik tirai ganti pakaian. Sop Hong melihat gudang, uap panas keluar, jelas gadis itu berendam. Ia menoleh, menyeberangi sungai, membuka pintu lain, mulai kupas kulit kayu, hanya alasan. Waktu di alam cepat berlalu, malam tiba. 4 orang selesai makan malam, duduk bersama, minum teh panas sambil bercakap. Rumput ekor rubah terlalu sedikit, mie hanya sekali. Liu Yemong bergumam menggigit sumpit. Kalau mau, besok cari lagi. Seseorang tertawa. Hehe, bagus, digiling jadi bubuk bisa disimpan, potong lebih. Mata hitam Liu Yemong bersinar. Hanya pikir makan. Liu Yetu berkata. Tapi kita datang ke alam untuk mencari makanan dan bertahan 1 tahun, bukan? Liu Yemong berkata serius. Liu Yetu terdiam. Tentu makan sebanyak mungkin. Fan Han tertawa. Waktu sudah lebih setengah, tinggal setengah tahun. Sop Hong berkata pelan. Wajah Liu Yetu muram, teringat ibu di rumah sakit, setengah tahun tak bertemu. Sop Hong dan gadis itu saling pandang, menggeleng. Baik, yang kalah pijat. Fan Han cepat berkata. Tak masalah, aku tak akan kalah. Liu Ye mempercaya diri mengambil kotak mahjong. Benar, aku nyalakan lilin herbal. Fan Han mengambil mangkuk lilin aroma mint, menyalakan, menaruh di meja. Ah, kapan buat lilin itu? Liu Ye bertanya. Saat kalian mandi. Sop Hong menjawab. Harumnya enak. Liu Ye mencium, bau busuk berkurang. Dengan kondisi terbatas, pakai dulu. Sop Hong tersenyum. Sudah enak.
Fan Han menghela nafas lembut. Kocok. Liu Yemong menuang batu mahjong. Biur. Pagi berikutnya. Ah. Fan Han menguap bangun. Tadi malam mereka main mahjong larut, kalau bukan Mau Chao protes minta makan, ia masih tidur. Ia menaruh daun, menguap lagi, lalu turun dengan perlengkapan cuci. Ia jongkok di sungai, mengendus, halaman jauh lebih baik, tak bau. Segera, kakak beradik Liu dan Sop Hong juga bangun, mencuci di sungai. Sop Hong, di mana banyak rumput ekor rubah? Liu Yemong bertanya samar, mulut berisi bubuk arang dan mint, mengingat mie. Di tempat banyak sinar matahari, banyak tempat cocok. Sop Hong menjawab lembut. Aku mengerti, setelah makan mari cari. Liu Yemong berkata setelah berkumur. Ya, sekalian jelajahi tempat lain. Sop Hong mengangguk. Bab 524, Cnidos Cholus Angustidens. Baik, segera. Sop Hong berkumur, membersihkan sikat gigi dengan bubuk arang, lalu mengambil handuk dan kembali ke pondok kayu. Setelah lebih dari setengah jam, mereka berempat sarapan, berkemas, lalu turun, mendorong gerbang dan berjalan menyusuri sungai kecil ke hulu. Hari ini mereka ingin menjelajah lebih jauh. Lalalala. Liu Yemong bersenandung riang, masih menggigit sehelai rumput. Setiap kali keluar, dia penuh semangat, bernyanyi dan menari di jalan. Di rumah tiap hari membosankan, di luar menyenangkan. Liu Yemong terkikik. Ya, bagus sekali. Sop Hong tersenyum lembut. Aku penasaran apa yang ada di hulu. Fan Han menggenggam tangan Sop Hong, matanya berkeliling penuh rasa ingin tahu. Mungkin kita akan bertemu peserta lain. Liu Yetu berbisik. Mungkin. Sop Hong mengangguk. Air berarti kelangsungan hidup, dan orang sering pindah tempat, seperti saudari Liu. Semoga bukan seperti dua orang sebelumnya. Liu Yetu menggigit bibir, hatinya benci sekaligus berterima kasih. Dia benci Li Hawaan dan Truong Chen Hawa, tapi karena mereka dia bertemu Sop Hong dan gadis kecil, kalau tidak mungkin sudah tereliminasi. Kalaupun bertemu, selama mereka tidak mengganggu, kita juga tidak akan mengganggu. Liu Yemong mendengus, dia menyukai kehidupan damai ini. Kalian berdua bicara lebih lembut. Fan Han menenangkan, masih terlalu awal untuk khawatir, masih ada lebih dari setengah tahun. Ayo, lihat hulu. Setelah lebih dari 1 jam, mereka sampai di daerah belum dijelajahi. Hati-hati, jangan sampai digigit serangga. Sop Hong mengingatkan. Baik. Fan Han menjawab lembut, dia melihat sayuran liar segar yang bisa dimasak. Bunga-bunga ini indah sekali, mekar berkelompok. Liu Yemong jongkok di tepi sungai, melihat bunga putih. Memang indah. Liu Yetu memetik beberapa dan menatapnya, tapi tidak tahu jenisnya. Kakak, bisa dimakan? Liu Yemong mencium bunga. Ini, aku juga tidak tahu. Liu Yetu berbisik. Sop Hong, ini bisa dimakan? Liu Yemong bertanya. Apa? Sop Hong mendekat, mencium, lalu berkata serius, tidak boleh dimakan, ini cicuta air, beracun. Cicuta air, juga disebut seledri liar, sangat beracun bagi manusia dan ternak, menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan kejang, gagal napas, dan kematian. Banyak kasus pernah terjadi. Ah! Liu Yemong cepat membuang bunga, kesal, cantik tapi beracun. Cicuta air, ingat itu. Liu Yetu mengangguk, mengingat kata-kata Sop Hong. Aku harus mengajarimu membedakan tanaman beracun. Sop Hong menghela napas. Itu akan sangat bagus. Mata Liu Yetu berbinar. Semakin banyak kita belajar semakin baik. Fan Han mengangguk serius. Mereka berjalan lagi, berhenti pada tanaman asing untuk dijelaskan. Ini adalah bunga kematian. Sop Hong menunjuk tanaman kecil. Bunga kematian? Apa itu? Liu Yetu bertanya. Ya. Liu Yemong dan Fan Han melihat, namanya saja sudah terdengar buruk. Ini juga disebut rumput Duan Truong. Sop Hong tersenyum. Rumput Duan Truong?
Itu selalu muncul di drama. Liu Yemong terkejut, dalam drama sering disebut meski banyak yang tidak tahu jelas. Racunnya terutama alkaloid, termasuk racun saraf. Sedikit saja dimakan menyebabkan masalah pencernaan, peredaran, dan pernapasan, usus menjadi hitam dan lengket. Gejala keracunan termasuk mual, haus, sulit menelan, demam, muntah, mulut berbusa, anggota tubuh mati rasa, otot lemah, dan bicara tidak jelas. Sop Hong menjelaskan rinci, memperingatkan, jangan sentuh, hanya mencium lama bisa pusing. Dia menambahkan tegas, jangan pernah menyentuh racun ini, aku tidak tahu cara menyembuhkannya. Mengerti. Liu Yetu mengingat dengan saksama. Mereka melanjutkan, setiap tanaman aneh dijelaskan oleh Sop Hong. Ini Cnidoscolus angustidens, salah satu dari 10 tanaman paling berbahaya di dunia, ramuan beracun. Sop Hong berkata lagi. Cnidoscolus angustidens? Namanya aneh. Van Han bergumam, mengingatnya untuk menghindar saat memetik. Nama aneh tapi memang beracun, namun tetap berguna. Sop Hong menjelaskan. Ia mengeluarkan getah korosif, menyentuhnya membakar. Kulit, menyebabkan rasa sakit tak tertahankan, bahkan membusukkan daging dan meninggalkan luka sulit sembuh. Namun juga bisa menghilangkan karat, pembersih alami, dijadikan pemutih atau bubuk. Bab 525, Manusia Liar. Ini salah satu ciri Cnidoscolus angustidens. Liu Yetu mengangguk lembut, suaranya hangat, ia sudah mengenal tumbuhan ini, bagaimanapun itu termasuk 10 paling berbahaya di dunia, dan namanya sangat aneh. Duri kecil bisa dipakai sebagai kail, asal hati-hati. Sop Hong tersenyum. Aku tidak mau, aku takut wajahku rusak. Van Han cepat melambaikan lengan, tumbuhan itu bisa meracuni dan mengikis kulit, bagaimana mungkin ia berani memakainya? Orang asing melakukannya begitu. Sop Hong tertawa, cukup berhati-hati. Ayo pergi. Liu Yemong menatap bunga Cnidoscolus angustidens, ragu dalam hati. Sop Hong, kau bilang ini termasuk 10 paling berbahaya. Yang lain apa saja? Van Han bertanya. 10 itu termasuk ini, seledri air, kantong semar raksasa, jarak, rumput akar putih, aconitum, jamur kuning, perangkap Venus, oleander dan belladonna. Sop Hong menghitung pelan. Ia berhenti lalu menambahkan. Tapi di internet ada daftar lain, dengan kayu beracun, bunga bangkai dan lain-lain. Bagi kita, lebih baik hindari semua. Begitu. Liu Yetu mengangguk, itu hanya daftar yang diketahui. Ayo maju. Sop Hong memimpin, tempat itu lebih dari 2 jam dari perkemahan. Kalau bisa dapat buruan, sempurna. Liu Yemong berkata. Tiba-tiba suara berisik terdengar. Telinga Sop Hong bergerak, sesuatu lewat semak. Ia melepas tangan gadis, meraih busur tanduk kambing dan menyiapkan panah. Liu Yemong menutup mulut kaget. Apa itu? Benarkah buruan? Kalau benar, kau bisa buka jalan. Liu Yetu mencibir adiknya, meski ia hanya dengar suara sungai dekat. Malam ini ada daging, sungguh sulit. Tak lama, suara orang terdengar, membuat mereka semangat. Orang? Van Han terkejut, selama ini hanya bertemu kelompok sendiri, belum pernah orang lain. 3 gadis jadi tegang, siapapun di pulau pasti pesaing. Suara dari hulu makin jelas. Sop Hong, bagaimana? Van Han melihatnya, dia pemimpin. Jangan takut, kita 4 orang. Sop Hong tersenyum, hanya dengar 2 suara. Benar, aku pernah belajar bela diri. Liu Yemong mendengus, menggenggam busur serat karbon. Langkah kaki terdengar. Ranting patah. Segera 2 pria seperti liar muncul. Ah? Liu Yemong bertanya. Sop Hong, mereka manusia liar? Sepertinya. Matanya menyipit, mereka kurus, mata cekung, kotor. Mereka memakai kulit binatang, 1 memegang kelinci, 1 pisau militer, waspada. Tenang, mereka tampak muda, ada 3 wanita, tidak perlu panik. Hatien Fu bicara pelan, menganalisis. Mereka bekas teman sekelas, sama-sama 28, belajar kehutanan,
meski sudah lulus tetap berhubungan. Suatu kali minum, melihat acara bertahan hidup, mendaftar iseng, ternyata terpilih. Mengapa 4? 3 wanita 1 pria, bahkan ada Loli. Lu Van Trach menjilat bibir, iri pada Sop Hong, punya wanita cantik di pulau sungguh diidamkan. Mungkin bertemu setelah mendarat lalu bergabung. Tien Fu menduga. Sungguh beruntung bisa bertahan. Lu Van Trach mencibir, yakin itu hanya keberuntungan. Tidak hanya keberuntungan. Tien Fu menggeleng, tak menjelaskan lagi. Saat mereka menilai, kelompok Sop Hong berbisik. Mungkin mereka memuji kecantikanmu, lalu iri padaku. Sop Hong menggoda. Menyebalkan, bercanda saat begini. Van Han memerah, meliriknya. Aku suka kata itu. Liu Yemong tertawa, melirik nakal. Mereka dapat kelinci. Liu Yetu memperhatikan. Sepertinya kita masih lumayan. Sop Hong bergumam. Melihat tubuh kurus mereka, ia tahu mereka nyaris bertahan setengah tahun. Itu juga yang ingin kami tanya. Sop Hong berkata tenang. Hei, kelinci itu kalian tangkap di mana? Liu Yemong bertanya. Tidak tahu. Lu Van Trach menjawab dingin, yakin mereka ingin merebut sumber daya. Bab 526, akan mati mengenaskan? Van Han bergumam pelan, kelinci itu tidak lebih besar dari yang kami pelihara. Memang kurus dan kecil. Liu Yetu mengangguk lembut, 3 gadis berkumpul memeriksa kelinci. Sop Hong tersenyum masam, apakah mereka memperhatikan hal yang salah? Kalian tinggal di dekat sini? Tien Fu bertanya rendah. Menurut logika sutradara, peserta tidak boleh mendarat terlalu dekat. Benar. Tien Fu mengakui tenang, aturan tidak melarang bergerak, jadi dia tidak khawatir. Sop Hong hanya tersenyum dan mengangguk, tampaknya ada kelompok saingan lain, meski tidak tahu seberapa jauh. 3 gadis masih asyik berbincang, kadang melirik keduanya. Masih pakai pakaian bulu, apa mereka tidak panas? Liu Yemong ragu. Mungkin tidak punya pakaian kain. Van Han menjawab ragu. Sop Hong menahan tawa, gadis-gadis itu melenceng dari topik. Tien Fu, mari pergi. Lu Van Trach berbisik, tetap waspada. Ya. Tien Fu mengangguk, bukan saatnya bertarung, dia mundur perlahan, mata tetap pada busur panjang. Pergi begitu saja? Sop Hong bergumam, terkejut melihat mereka lenyap. Tidak menyangka bertemu peserta lain. Liu Yetu berkata senang. Semoga mereka tidak semenyebalkan 2 orang menjijikan waktu itu. Liu Yemong menggertakkan gigi, melirik drone. Semoga begitu, kalau mengganggu, kita usir. Sop Hong berkata dingin, menatap arah mereka pergi. Tidak, mari kembali, cari tempat lain. Sop Hong memutuskan, maju bisa timbul konflik, lebih baik hindari. Baik. 3 gadis setuju, mengikutinya. Di ruang pengawas, Hamin dan yang lain menatap layar. Tidak menyangka mereka bertemu. Hamin berkata terkejut. Apa mereka akan bentrok nanti? Ngotin Nguyet bertanya khawatir. Ya, bisa bentrok karena makanan, wilayah atau sumber daya. Fuong Lam menjawab datar, dia paham sifat manusia. Kalau begitu, menurutku kelompok Lu Van Trach akan mati mengenaskan, benarkah Enam Din? Ngotin Nguyet menopang dagu, tersenyum lembut. Betul. T6 Din mengangguk, dengan kekuatan Sop Hong, mereka bukan lawan. Sementara itu, Lu Van Trach dan Tien Fu kembali ke tempat persembunyian. Itu hutan, sekitar 3 jam dari tempat mereka bertemu kelompok Sop Hong, dekat hulu sungai kecil. Langkah. Kerak. Tien Fu mematahkan ranting, menoleh waspada. Mereka tidak mengikuti kan? Lu Van Trach bertanya hati-hati. Ya, pasti tidak. Tien Fu berkata, mereka meninggalkan sungai setengah jam lalu. Tidak menyangka, belum setengah bulan pindah, sudah bertemu peserta lain. Lu Van Trach mendengus, meletakkan kelinci lalu duduk. Ini membuktikan ada sumber daya. Tien Fu terengah, orang bisa bertahan di sini berarti ada makanan. Dengan begitu,
Kita bisa bertahan 7 bulan lagi. Ha Tianfu tertawa, asal ada daging, mereka sanggup. Harus rebut juara pertama, aku tidak mau jual nyawa untuk tua MA. Lu Van Trach berbisik geram. Tua MA adalah sebutan atasannya, menang berarti tak perlu sengsara lagi. Jadi, 4 orang itu adalah pesaing. Ha Tianfu berkata tegas, juara pertama target mutlak. 1 pria 3 wanita, bisa bertahan berapa lama, sebentar lagi gugur, bukan pesaing. Lu Van Trach meremehkan, dia yakin wanita tak berguna di hutan, meski iri Sop Hong. Benarkah? Aku pikir sebaliknya. Ha Tianfu teringat pakaian bersih, semangat kuat, mereka tampak tangguh. Kau mungkin benar. Lu Van Trach berpikir lagi, 3 gadis itu tampak segar, dia sendiri lesu. Itu aku juga tidak tahu. Dia mengernyit, lalu mendapat ide, Tianfu. Bagaimana kalau kita mengintai diam-diam? Itu tidak baik. Ha Tianfu melirik drone, berbisik. Kita hanya lihat, tidak lakukan apapun, tidak apa. Lu Van Trach membujuk. Besok saja, hari ini sudah terlambat, kalau terlalu jauh, tidak sempat kembali. Ha Tianfu memutuskan. Ya, besok. Lu Van Trach menatap matahari terik, siang, sekitar jam 1. Ayo pulang, besok kembali. Ha Tianfu berdiri, penasaran, memutuskan besok mengintai perkemahan Sop Hong. Bab 527, kenali dirimu dan musuhmu, 100 pertempuran 100 kemenangan. Liu Yetu bersandar di jendela, menatap langit malam berbintang. Apa yang kau pikirkan, melamun begitu saja? Espong berdiri di samping, juga menatap langit. Tidak ada apa-apa. Ia menarik kembali pikirannya, mengingat ibunya. Baiklah. Dia diam, menikmati angin malam. Di kabin kayu, Liu Yemeng dan Van Han sibuk di dapur. Hari itu mereka masuk hutan setelah meninggalkan sungai, tidak berburu apa-apa tapi membawa jamur yang bisa dimakan. Besok pasti cuaca baik. Ia berkata. Tidak, mungkin akan hujan. Dia tersenyum. Kita lihat saja. Ia menatap penuh percaya diri lalu membereskan meja. Ia kembali melihat langit lalu membantu merapikan. Sup jamur sudah siap. Van Han meletakkan panci tanah liat di meja, membuka tutupnya, aroma harum menyebar. Di dalamnya sup jamur dengan daging, agak kental, baunya membuat lapar. Biar aku coba. Liu Yemeng cepat mengambil sepotong, matanya berbinar, enak sekali. Kalau ada nasi akan lebih sempurna. Van Han menghela napas. Nasi sulit dibuat sekarang. Dia bergumam, melihat biji-bijian yang belum siap. Mereka berempat duduk bersama, makan dengan mangkuk tanah liat, lapar hilang setelah perjalanan panjang. 20 menit kemudian, mereka bersandar minum teh daun pinus dengan aroma mint. Hidup seperti ini tenang. Ia berkata. Apa yang kita lakukan nanti, main mahjong atau catur? Liu Yemeng bersendawa, bertanya tanpa malu. Duduklah dengan rapi. Liu Yetu menepuk kakinya. Aduh. Ia menjulurkan lidah lalu duduk sopan. Mahjong saja. Dia tersenyum. Aku cuci mangkuk dulu. Ia berdiri. Dia tertawa. Pagi hari, matahari cerah, burung bernyanyi. Tidak hujan. Ia tersenyum melihat langit biru. Ia bangun paling awal, sudah merebus air. Ia pergi ke sungai kecil mencuci muka. Ah! Van Han menguap, melihat Espong tidur, wajahnya memerah, mencium pipinya lalu lari. Perasaan ini tidak buruk. Dia perlahan membuka mata, tersenyum kecil. Selamat pagi. Suara malas Liu Yemeng terdengar, tubuh tergeletak di ranjang besar. Selamat pagi. Dia tertawa. Setelah itu, mereka berempat sarapan bersama. Tidak bagus, sore ini akan hujan, kita tetap di rumah. Dia berkata. Hujan, sungguhan? Ia kaget, berlari ke jendela. Tapi langit masih biru. Sekarang ia, maksudku sore. Dia menjawab yakin, kemampuannya mengamati langit meningkat.
Benarkah? Tapi tidak terlihat. NK Box. Ia berbisik ragu. Cuaca seperti hati wanita, satu saat tersenyum, saat berikutnya marah. Dia berseloroh. Yang galak itu kau, jangan bandingkan begitu. Van Han memprotes. Bicara begitu kau tidak akan punya pacar. Liu Yemng menegur. Dia tersenyum canggung. Ketiganya tertawa. Sementara itu, di hulu sungai, 5 jam jauhnya, berdiri gubuk ranting. Ayo pergi menjelajah. Tianfei dengan pisau berkata pada Lu VNTRCH, kita harus segera temukan perkemahan mereka. Baik, siap. Dia menjawab, membawa kapak. Mereka membawa pisau, kapak, kantong tidur, batu api, kail, dan kain tahan air. Pergi. Dia memimpin ke sungai lalu mengikuti arus ke hilir. Semoga mereka berkemah di tepi sungai, mudah dicari. Lu VNTRCH berkata. Kalaupun tidak, tak akan jauh, tidak ada yang bisa jauh dari air. Dia menjawab. Aku tidak tahu, tapi kenali dirimu dan musuhmu, maka kau akan menang 100 kali. Dia berkata tegas. Bab 528, mencuri kelinci? Tap tap tap. Di tepi sungai kecil di hutan, Liu Wenzai dan Xia Tianyu berjalan. Mereka telah mengikutinya lebih dari 4 jam. Kenapa kita belum menemukan perkemahan mereka? Liu Wenzai kesal, perutnya lapar. Hampir sampai. Xia Tianyu bicara pelan, melihat jejak di sepanjang sungai. Mereka sampai di tempat kemarin bertemu Su Feng, melihat banyak jejak dan mengikuti ke hilir. Ha-ha. Liu Wenzai tak berdaya, ini kali ketiga mendengarnya. Tubuh kurus mereka lemah, terengah setelah berjalan lama. Jalan sedikit lagi, kalau tetap tidak ada kita kembali, jangan buang waktu. Kata Xia Tianyu. Ya, hanya itu. Liu Wenzai menarik napas, membawa kapak dan mengikuti. Kenapa ada pagar besar di sini? Liu Wenzai kaget. Beberapa langkah lagi, mereka melihat rumah kayu tinggi, tertegun. Apakah ini perkemahan orang kemarin? Xia Tianyu heran. Mustahil, pagar besar dengan rumah kayu, mereka bisa membangun? Liu Wenzai ragu, satu pria 3 wanita tidak mungkin. Mari kita dekati. Perintah Xia Tianyu. Mereka mengitari pagar. Bab 529. Ditangkap untuk penelitian. Tetes. Kenapa tiba-tiba hujan? Liu Wenzai pucat, cepat turun dari pohon. Hujan datang tanpa peringatan, apa yang harus kita lakukan? Xia Tianyu menggigil, mengibaskan air dari tubuhnya, merasa basah dan tidak nyaman. Apalagi, mari cari tempat berteduh. Liu Wenzai berlari ke hutan, mencari pohon besar rindang. Basah kuyup begini sungguh tak tertahankan. Xia Tianyu mengeluh. Sepertinya kita hanya bisa kembali, tunggu berhenti sebelum merencanakan lagi. Liu Wenzai menghela napas. Kita harus kembali, kalau tidak tidur di hutan malam ini. Dia berkata pelan, semuanya basah kecuali perkemahan. Kalau begitu ayo. Xia Tianyu berkata pasrah, menyesal keluar hari ini. Kita datang lagi saat hujan reda. Liu Wenzai menatap pohon jauh, lalu kembali di bawah hujan menyusuri sungai. Di dalam kabin, entah kapan hujan ini berhenti. Yun Han manyun, mendengar suara hujan. Ini hanya hujan deras, sebentar lagi berhenti. Su Feng berkata lembut. Semoga. Yun Han berbisik. Setelah setengah jam, hujan berkurang. Yun Han melotot bertanya, Su Feng, apakah kamu mengendalikan cuaca? Jika aku bisa, mengapa ikut lomba di sini? Su Feng tersenyum pahit. Benar, kamu pasti sudah ditangkap untuk diteliti. Yun Han mengangguk. Hehe, dengan kekuatan Su Feng sekarang, juga harus hati-hati jangan sampai ditangkap. Liu Yimeng tertawa lembut. Hanya sedikit kekuatan. Su Feng tertawa. Dia sadar mungkin terlalu banyak menunjukkan, apalagi disiarkan nasional. Aku harus lebih hati-hati. Dia mengingatkan diri. Tengah malam, angin bertiup di hutan. Setelah makan malam, mereka berempat main mahjong di meja kayu.
Hari keberapa sekarang? Liu Yimeng bertanya sambil membuang ubin. Hari 155. Yun Han menjawab cepat, berteriak pong. Waktu berjalan lambat. Liu Yimeng bergumam. Ya, kalau bisa keliling Pulau Suanyue. Dia bermimpi semangat. Haha, mungkin nanti. Su Feng tertawa penuh arti. Semoga. Liu Yimeng tetap fokus main. Su Feng, benar mau keliling Pulau Suanyue? Yun Han berbisik, merasa ada makna. Su Feng menyentil pipinya sambil tersenyum. Menurutmu? Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Yun Han memerah. Mainkan ubinmu. Liu Yimeng cemberut, kesal. 110.000. Su Feng tersenyum, membuang ubin. Pong. Yun Han tertawa bangga, mengambil ubin. Pong lagi. Liu Yimeng bergumam, menaruh ubin, sudah 2 kali. Hehe, 7 bambu. Yun Han bercanda. Mereka berempat bermain riang, di hutan hanya punya Mahyong dan Catur. Saat malam semakin larut, serangga berbunyi. Saatnya tidur. Su Feng menaruh ubin, meregang. Yun Han menguap, mengusap mata, aku mengantuk. Mari tidur. Su Feng berkata lembut. Baik. Kakak adik Liu menjawab, naik ke tempat tidur, segera tertidur. Su Feng menarik Yun Han ke ranjang besar, kantong tidur dipakai sebagai kasur. Selamat malam. Yun Han berbisik, memeluk erat lalu menutup mata. Selamat malam. Su Feng berkata lembut, menyibakkan rambutnya. Di layar virtual, angka 8 bersinar, menandakan fajar. Pagi harinya, sinar matahari menerangi hutan, hidup kembali setelah hujan. Apa masa untuk sarapan? Yun Han pakai celemek, berdiri di dapur, pegang panci besi. Celemek kain persegi panjang dengan tali. Masak sup daging. Dia menaruh panci di kompor, lalu cari daging asin. Guk! Bola bulu turun, menarik celemek dengan cakar kecil, mata hitam menatapnya. SST, pelan, jangan bangunkan mereka. Yun Han mengelus kepalanya, berbisik, aku siapkan makananmu, jangan bilang. Makan pelan. Dia lanjut masak. Setengah jam kemudian, mereka berempat sarapan bersama. Mengunyah daging, Liu Yimeng bertanya, Su Feng, hari ini tidak hujan kan, kita keluar? Ya, aku mau ke bukit kecil, potong kulit pohon pisang. Su Feng mengangguk, kain tersisa sedikit. Bab 530, masih akan mencariku? Fan Han, ikut? Suop Hong bertanya lembut. Tidak, hari ini aku tinggal dengan kakak Tu, di seberang sungai ada sayuran liar dan ramuan untuk dipetik. Fan Han menggeleng sambil mengunyah daging. Baiklah, kita pulang lebih awal. Suop Hong membantu menarik rambut dari mulutnya. Baik. Dia tersenyum. Setengah jam kemudian, gadis itu menyiapkan bekal, daging asin, panci besi, tali dan busur. Kami pergi, jangan terlalu lelah. Suop Hong melambaikan tangan, membuka gerbang. Cepat kembali. Fan Han dan Liu Yetu mengingatkan serentak. Baik. Liu Yemong tak menoleh, mengikuti Suop Hong. Bagus, saatnya bekerja. Fan Han menepuk pipi, mengambil keranjang bambu dan pisau, menuju kebun di seberang sungai. Sayur ini bisa dipetik, juga kacang pasir. Liu Yetu mengikutinya. Cepat sekali tumbuh. Fan Han menghela napas. Terlalu cepat. Liu Yetu belum mengerti mengapa tumbuh begitu, berbeda dari buku. Mungkin karena makan daging aneh kita? Fan Han menebak. Liu Yetu tercengang, sayur tampak meragukan. Hehe, hanya bercanda. Fan Han menjulurkan lidah nakal. Ia memakai sepatu bot, menunduk, mencabut sayur. Liu Yetu ragu melihat gumpalan aneh. Kak Tu, jangan masuk, cuci ini di sungai. Fan Han memanggil, melempar sayur ke air. Baik. Liu Yetu lega, menyingsingkan celana,
menangkap ikatan hanyut. Biur. Ia memegangnya, mencuci, lumpur hilang. Kathu, tangkap ini. Van Han melempar lagi. Baik. Liu Yetu hampir tak sempat menangkap. Selain sayur liar, banyak ramuan dicabut, tidak seperti Lingzi atau Polygonum, yang butuh tahun. Seperti apa bunga kana India? Van Han jongkok, menggali, menemukan umbi kecil. Ia menutup lagi, bergumam, beberapa hari lagi digali. Ia lalu menggali jahe hutan dan talas, mengambil besar, kecil dibiarkan tumbuh. Tap-tap. Ada apa? Suo Hong menoleh ke Liu Yemong. Jika kembali ke kota, masih bisa berburu bersama? Ia bertanya. Tentu, asal legal. Ia menjawab. Hehe, jadi klub panahan tetap buka. Liu Yemong tertawa. Di dunia maya orang ramai. Apakah Liu Yemong suka Suo Hong? Tadi menangis, kini tersenyum. Aku juga akan suka. Apakah rasa dari waktu? Internet bukan tanpa hukum, hati-hati kata, setidaknya sebut aku. Jadi sudah diputuskan, jangan langgar janji. Ia ulurkan kelingking, janji kelingking. Masih seperti anak kecil? Ia tertawa, menyambung kelingking. Tentu, aku takut kau ingkar. Ia angkat dagu angkuh. Ia tersenyum diam, mungkinkah dia mulai bergantung padanya? Tatapan apa itu? Ia curiga. Tidak ada. Ia batuk, menghapus pikiran. Baiklah. Ia menatapnya sebentar, lalu ikut turun. Sayang sekali. Ia menghela napas. Ayo pergi. Ia juga menghela napas, berbalik ke bukit. Suo Hong, tunggu aku. Ia memanggil, berlari mengejar. Cepatlah. Ia berkata. Baik. Ia mempercepat langkah, menggenggam ujung bajunya, pura-pura tak terjadi. Ia mengerutkan kening, melirik, lalu terus jalan, harus sampai bukit sebelum siang. Waktu berjalan, matahari tinggi, cahaya hangat. Tap-tap-tap. Besar sekali perubahannya. Ia terengah. Ya, besar sekali. Ia menatap sekitar, rumput kini hijau lebat. Jalan pun bersih, kalau tidak mereka tiba lebih awal. Mari ke hutan pisang. Ia memutuskan. Entah masih ada pisang. Ia bergumam. Bukan musim, tapi mungkin. Ia berkata pelan. Bab 531, katak panah emas beracun. Liu Yemng berkata kecewa, ternyata tidak ada pisang. Pohon pisang tumbuh tinggi, meski banjir atau salju, tetap bisa tumbuh tunas baru. Butuh beberapa bulan untuk ada lagi. Jawab Espong lembut, lalu mengambil kapak dan menebang pohon pisang yang berbuah. Ia mengupas kulit luar, memotong bagian dalam yang putih, lalu memasukkannya ke keranjang bambu, bahan membuat pakaian. Biar aku bantu. Liu Yemng mengeluarkan belati untuk membantu. Coba ini, bisa menghilangkan haus. Espong memotong 2 potong jantung pisang dan memberinya 1. Krek. Manis sekali, dan segar juga. Dia menggigit dengan gembira. Ambil lagi. Ia memberinya 1 lagi. Terima kasih. Dia cepat menerimanya. Kemudian ia mendengar suara, menyingkirkan semak, lalu melihat sesuatu. Katak lembu. Ia terkejut lalu segera menangkapnya sebelum kabur. Katak itu besar, setengah telapak tangannya, gemuk dan berdaging. Katak ini bisa dimakan, dagingnya lembut, enak, dan bergizi. Espong, apa yang kau tangkap? Tanya Liu Yemng. Dia menjerit ketakutan. Apa? Kau takut katak lembu? Ia tersenyum. Tapi rasanya sangat enak. Ia tertawa, memikirkan 1 kakak takut tikus, 1 lagi takut katak, hanya Van Han tidak takut apapun. Aku tidak akan makan itu. Liu Yemng menggeleng keras. Ia mengikat kaki katak lalu memasukkannya ke keranjang. Aku butuh lebih banyak, 1 tidak cukup.
Ia terus mencari. Kau benar-benar mau makan katak lembu? Dia bertanya. Tentu saja, itu makanan lezat yang langka. Ia tertawa lebar. Ia yakin jika dimasak enak, dia akan makan, seperti sup ular sebelumnya. Dia ragu lalu memutuskan, kalau begitu aku bantu mencari, tapi kau yang tangkap. Baik. Ia mengangguk tersenyum. Mereka mencari di kebun pisang, lembab dan cocok untuk katak. Espong, ada satu di sini. Suaranya terdengar. Di mana? Ia cepat datang. Di bawah daun itu. Dia menunjuk. Aku lihat. Seekor lebih besar diam di bawah daun. Ia mendekat perlahan, lalu cepat menangkap dan mengikatnya. Penonton langsung berkomentar ramai. Kecepatan ini hanya bisa dilatih bertahun-tahun jomblo. Cukup 17 atau 18 tahun. Seorang jomblo bisa bicara elegan begitu? Satu lagi. Ia tersenyum, menangkap yang ketiga. Espong, ini katak lembu? Bentuknya berbeda. Tanya Van Han. Di depannya seekor katak emas duduk di batang pisang, menatap penasaran. Berbeda bagaimana? Ia tidak menoleh, masih mencari. Warnanya emas, cukup indah. Liu Yemeng jongkok. Emas? Ia berhenti, mengernyit lalu berlari mendekat. Liu Yemeng, jangan sentuh. Dia heran, kenapa tidak boleh? Katak panah emas beracun? Dia mengernyit. Ya, sangat mematikan, jangan sentuh. Ia menariknya ke belakang. Katak ini paling indah sekaligus paling beracun. Tubuhnya berkilau emas, anggota tubuh juga, dengan kuning lemon paling mencolok. Indah tapi vertebrata paling beracun. Racunnya menyebabkan sakit, lumpuh, dan gagal jantung. Seekor bisa membunuh 10 orang dewasa dalam 3 menit, 20.000 tikus, atau 15.000 orang. Jantungnya berdebar takut, bersyukur ia menghentikan tepat waktu. Lain kali, hati-hati dengan yang mencolok, jika kau keracunan aku tak bisa menolong. Ia memperingatkan sambil masih cemas. Racunnya bisa membunuh dalam 3 menit, di hutan tidak ada obat, kecuali dengan ramuan tingkat tinggi. Aku mengerti. Liu Yemeng meringkuk di belakangnya, menjauh dari kata emas itu. Bab 532, meminjam sesuatu dari kalian. Biarkan saja menunggu, mari kita cari di tempat lain. Sop Hong mengangguk pelan, makhluk beracun seperti itu sebaiknya dijauhkan. Baiklah. Liu Yemeng mengusap lengannya. Sedikit menyesal, katak panah emas itu indah tapi mematikan. Hati-hati, katak beracun lain juga berbahaya. Warna cerah mereka menipu. Sop Hong mengingatkan. Mengerti? Liu Yemeng menjawab serius. Sop Hong tersenyum, berbalik mengejar kodok lembu yang kabur, sambil mengawasi dia. Dia kembali melirik katak panah emas, lalu menjauh dari area itu untuk mencari kodok lembu di tempat lain. Setelah 1,5 jam, keranjang bambu berisi lebih dari 10 kodok lembu. Semua ditangkap Sop Hong di dekat hutan pisang. Sop Hong, sepertinya tidak ada kodok lembu lagi. Liu Yemeng menepuk tangan, di antara tangkapan ada beberapa yang dia temukan. Mari potong sedikit kulit pisang lagi lalu pulang. Sop Hong memanggul keranjang dan berkata sambil berjalan. Baiklah. Dia mengikutinya kembali ke hutan. Mereka meletakkan barang, memotong kulit, setengah jam kemudian terkumpul cukup, lalu berkemas untuk pulang. Nanti kita mampir ke kamp lama untuk memotong bunga busuk. Sop Hong berkata pelan. Kalau begitu ayo pergi. Dia tersenyum hangat, mengambil kapak dan mengikuti jalan. Kini matahari tinggi, sekitar tengah hari. Di tepi sungai, Liu Yetu dan gadis itu masih sibuk. Van Han menyeka keringat di dahinya, berkata pelan, cabut rumput liar ini, Sop Hong ingin menanam sesuatu yang lain. Dia membungkuk mencabut rumput, melemparkannya ke Liu Yetu di sungai. Mau menanam apa? Liu Yetu bertanya penasaran. Gadis itu mencuci kakinya, mengambil sekop, kembali ke kebun, menggali tanah, dan mengubur pupuk. Liu Yetu mencuci rumput, menjemurnya di balkon di bawah matahari. Di luar pagar, Lu Van Trach dan Hatien Fu berdiri di cabang pohon,
mengawasi. Memang, orang yang sama dengan kemarin. Ha Tianfu berkata serius. Hanya dua wanita, di mana pasangan lain? Lu Van Trach mengernyit, mengamati rumah kayu tapi melihat sedikit. Mungkin mereka keluar. Ha Tianfu menebak. Mereka hampir tidak tidur tadi malam, memikirkan kelinci dan anak rusa di Camp Sop Hong, jadi mereka datang pagi ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ha Tianfu bertanya. Langsung masuk dan ambil. Lu Van Trach menjawab jahat. Itu tidak baik. Ha Tianfu melirik drone, berbicara serius, semua orang akan melihat. Tidak masalah, kita tidak melanggar aturan, jadi biarkan saja. Lu Van Trach menjawab. Aku pikir itu akan memberi kesan buruk. Ha Tianfu ragu. Mengapa kau keras kepala sekali? Lu Van Trach menyeringai, lalu mendorong, jangan lupa, hadiah pertama adalah 100 juta yuan dan tanah senilai 80 juta. Cukup untuk kita hidup bebas. Ha Tianfu menggigit bibir, menimbang. Apa yang mereka rencanakan? Sepertinya mereka berencana, apakah akan menyerang gadis-gadis itu? Ya, tampak licik seperti pencuri. Tujuannya memaksa mereka keluar dari kompetisi. Lu Van Trach berkata. Ayo pergi. Ha Tianfu memutuskan. Baiklah. Lu Van Trach mengikutinya ke gerbang. Di dalam, gadis itu gembira melihat drone di atas gerbang, berseru, apakah Sop Hong dan yang lain sudah kembali? Begitu cepat? Liu Yetu ragu, perjalanan ke hutan pisang seharusnya butuh sampai sore. Mungkin mereka menemui sesuatu, aku akan buka gerbang. Van Han menjatuhkan sekop, berlari sambil berteriak, Sop Hong, kau sudah kembali? Kriit-kriit. Gerbang didorong terbuka, Ha Tianfu dan Lu Van Trach muncul. Van Han berhenti. Ketakutan, kenapa kalian di sini? Begitu luas. Lu Van Trach mengabaikan pertanyaan, melihat halaman, berpikir. Tinggal di sini pasti nyaman. Ha Tianfu setuju. Kalian mau apa? Liu Yetu mengernyit, mengangkat sekop, menarik gadis itu ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya lewat dan ingin meminjam sesuatu. Lu Van Trach tersenyum. Meminjam apa? Van Han bertanya curiga, baru 2 kali bertemu tapi sudah minta? Meminjam kelinci dan anak rusa kalian. Lu Van Trach batuk. Ringan, merasa canggung. Ha Tianfu mengatupkan bibir, menunduk, menghindari kamera drone. Bab 533, tangkap mereka dengan garang. Wajah Liu Yetu berubah dingin ketika ia menatap kedua orang itu dan bertanya pelan, bisakah kalian lebih tidak malu lagi? Meminjam kelinci dan anak rusa? Itu jelas perampasan yang dibungkus sopan. Tidak. Lu VNTRCH mengerutkan bibirnya. Van Han bereaksi, mengepal tangan dan bertanya, Kak Tu, apakah mereka datang untuk mencuri? Benar. Liu Yetu menggenggam kuat sekop militer, mata waspada. Jangan terlalu tegang, kami hanya ingin beberapa kelinci dan seekor rusa kecil. Lu VNTRCH mengangkat tangan dan tersenyum tipis. Kalian sebaiknya pergi cepat, jika Spong kembali kalian tidak akan tahan. Suaranya dingin. Van Han tersipu dan berkata, betul, Espong sangat tangguh. Kalian mungkin bahkan tidak bisa menahan satu pukulannya. Liu Yetu berkomentar dengan senyum miring, membayangkan satu pukulan bisa mematahkan pria kurus itu. Cukup bicara, cepat tangkap kelinci, malam segera turun. Ha Tianfu memotong marah. Baik, jika kalian memuji dia begitu, suatu hari aku akan menemuinya. Lu VNTRCH melirik kedua wanita itu lalu membungkuk mengambil seekor kelinci. Di ruang observasi orang-orang tampak terkejut. Guru Ha, bukankah ini perampasan terang-terangan? Tanya Ngotin Nguit serius. Aturan tidak secara ketat melarang merebut sumber orang lain. Hamin mengingat dengan enggan. Menjijikan, pria seperti itu rendah. Ngotin Nguit menggigit bibir kesal. Hukum rimba, yang kuat menang, tetap saja, merampas saat Espong tidak ada sungguh hina. VNG lah menggeleng. N6NH, bagaimana menurutmu? Ia menatap T6NH yang diam. Aku hanya bertanya,
Bagaimana Espong akan menanganinya saat kembali? TE6NH berkata dingin. HMPH, ia pasti akan menindak mereka dengan garang, tegas Ngotin Nguit. Aneh, sekarang aku malah menantikan kembalinya, gumam VNG Lam. Van Han memanggil cemas, Kak Tu, sekarang bagaimana, kelinci kita akan diambil. Aku juga tidak tahu. Liu Yetu berpura-pura tenang, ini pertama kali ia menghadapi perampasan seperti ini. Van Han, jangan gegabah, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Ia cepat-cepat menahan kerah gadis itu. Tapi itu kelinci peliharaan kita. Mata Van Han memerah. Naik ke atas dan ambil busur bambu, bisik Liu Yetu. Jangan buat keributan. Lu VNTRCH berhenti dan melangkah ke arah mereka. Hanya beberapa kelinci. Ia terus mendekat. Jangan mendekat, pergi. Liu Yetu berseru dan mengayunkan sekop. Sialan. Lu VNTRCH mengangkat tangan menangkis, ia dipukul tanpa ragu. Sekop menghantam lenganannya dengan bunyi gedebuk. Keluar sekarang. Ia mengayun lagi mengenai lenganannya. Kenapa dia bisa begitu kuat? Ia menjerit sambil mundur. Kalian semua keluar. Dari atas Van Han mengarahkan busur bambu padanya, menggigit bibir, tangan gemetar saat menegang. Merepotkan. Wajah Hatian-Fe menghitam, memeluk kelinci yang susah payah ditangkapnya. Jangan gegabah. Lu VNTRCH mengangkat tangan memohon. Keluar, segera. Liu Yetu maju dingin dengan sekop terangkat. Van Han melayangkan pandang pada Hatian-Fe, yang ragu lalu berkata, pergi saja, kita akan kembali lain kali. Ia mundur ke gerbang, mata terpaku pada busur. Letakkan kelincinya, tegasnya. Tidak mungkin, aku yang menangkapnya jadi milikku. Hatian-Fe menekankan kelinci dan berlari ke gerbang. Kelinciku. Van Han berseru, tangannya mengendur. Sebuah anak panah melesat dan jatuh dekat kaki Hatian-Fe, nyaris mengenai dia. Sialan. Ia mengumpat sambil lari. Sial. Lu VNTRCH juga mengumpat dan melihat kedua wanita bersenjata lalu membalik lari. Jangan lari, itu kelinci kami, seru Van Han. Ia menarik anak panah lain, tetapi sebelum ia sempat menegangkan, mereka sudah pergi. Mereka lari cepat. Ia menendang, lalu panik bertanya, Kak Tu, kau tidak terluka kan? Tidak, hanya tangan agak gemetar. Liu Yetu tersenyum pahit. Itu baik. Van Han menghela napas dan bersandar pada pagar, memeluk. Busur. Kau takut? Tanya Liu Yetu pelan. NK Box. Aku baik-baik saja, hanya sedih kehilangan satu kelinci, desah Van Han. Yang penting kau selamat, tunggu Espong kembali kita akan urus mereka. Liu Yetu menepuk bahunya. Ya, biarkan Espong memberi pelajaran keras pada mereka, tegas Van Han. Bab 534, Sop Hong kembali. Van Han, mau kemana? Liu Yetu buru-buru duduk dan bertanya. Pintu seberang masih belum tertutup. Van Han tidak menoleh, menjawab, lalu melangkah ke jembatan kayu melintasi sungai kecil, memindahkan kayu penyangga gerbang. Baru saat itu Liu Yetu merasa lega, ia berlari ke kabin, berdiri di tangga dan menatap ke arah hulu, samar-samar melihat dua sosok menjauh. Huf, sekarang kita bisa tenang. Van Han menepuk debu kayu dari tangannya, jongkok di tepi sungai membasuh muka agar segar. Tenang saja, mereka sudah pergi. Liu Yetu turun tangga dan berkata, kemana mereka pergi? Van Han bertanya. Ke hulu. Liu Yetu menjawab pelan. HMPH, saat Sop Hong kembali aku akan membalas mereka. Van Han mendengus. Sudahlah, jangan marah, anggap saja mereka monyet liar. Liu Yetu menenangkan lembut. Haha, benar juga, mereka kurus seperti monyet. Van Han tersenyum, memang hanya monyet yang mencuri barang orang. Tidak, aku harus menghitung berapa kelinci tersisa, kalau tidak kita tidak tahu kalau ada yang hilang. Ia berjalan di halaman, kadang masuk ke gudang. 11 kelinci besar dan 8 kecil. Van Han menghitung dengan jarinya. 8 kelinci kecil itu baru lahir di bawah induknya. Mengapa mereka berani sekali? Liu Yetu menghela napas.
Karena aturan lomba tidak melarang merebut sumber daya orang lain. Van Han mengernyit, ia hafal betul aturannya. Memang pantas disebut pintar. Memang benar begitu. Liu Yetu teringat, memang tidak ada aturan tentang itu. Aku rasa para sutradara mendorong kita bersaing. Van Han manyun. Kalau begitu tunggu Sopong kembali, lalu kita balas. Liu Yetu berbisik. Semoga kelinciku belum disembelih. Van Han khawatir. Jika Sopong menemukan tempat persembunyian mereka, kemungkinan besar kelinci sudah dimakan. Semoga dia cepat pulang. Van Han menghela napas, mengambil sekop kembali ke kebun menggemburkan tanah. Di tepi sungai lain, Lu Van Trach mengusap lengannya yang sakit, sambil menggerutu. Perempuan gila itu kuat sekali, 2 sekop saja membuat lenganku lebam. Hanya dapat seekor kelinci kecil. Tian Fu memegang kelinci dengan kesal. Lain kali menangkap kelinci pasti lebih sulit. Tian Fu berkata serius. Bagaimana kalau kita usir mereka? Lu Van Trach tiba-tiba usul. Kau hanya menginginkan perkemahan mereka kan? Tian Fu melirik, langsung menebak. Apa kau tidak ingin tinggal di rumah kayu itu? Lu Van Trach marah. Mau sih, tapi masa kita rampas? Tian Fu menghela napas. Rumah kayu itu jauh lebih baik daripada tempat sembunyi mereka sekarang. Bagaimana mereka bisa membuat lumpur sekuat itu? Lu Van Trach kagum, ia pernah melihat lempengan semen menutup lubang sampah, terkejut. Aku juga heran, apa mereka curang? Tian Fu mengernyit. Tidak mungkin, kalau curang pasti sudah didiskualifikasi. Lu Van Trach menggaruk kepala, berkata, sudahlah, makan dulu kelinci itu, lalu pikir lagi. Klotok-klotok. Perut keduanya berbunyi, sehari lagi tanpa daging. Ayo. Tian Fu menatap kelinci hidup itu dan menelan ludah. Semoga kita kembali sebelum gelap. Lu Van Trach mendongak, sudah lewat jam 3 sore, masih hampir 3 jam sebelum malam. Kalau begitu cepatlah. Tian Fu mendesak. Waktu berlalu, matahari lenyap, langit jadi kelabu, tinggal setengah jam sebelum gelap total. Tok tok tok. Sop Hong dan Liu Yemong berjalan pulang di sepanjang sungai. Akhirnya kita pulang. Liu Yemong membawa seikat bunga besar, berlari ke pagar, menendang gerbang keras. Ah, kenapa gerbang ini tidak terbuka? Ia heran, menaruh bunga, mendorong dengan kedua tangan, tapi tetap tidak terbuka. Tidak terbuka? Sop Hong heran. Kau coba. Liu Yemong kesal. Sop Hong menaruh buntalan kulit kayu, mencoba mendorong gerbang, tak berani terlalu kuat, takut merobohkan pagar. Tersangga dari dalam. Ia curiga, biasanya mudah dibuka. Kak, kami sudah pulang, cepat buka. Liu Yemong berteriak. Di kabin, Van Han dan Liu Yetu sedang memotong sayuran liar untuk acar. Itu suara Mong. Mata hitam Van Han berbinar, ia buru-buru ke jendela, melihat Liu Yemong melambaikan tangan di luar. Belum habis bicara, ia sudah berlari turun, menyingkirkan kayu dan berseru, sudah. Kreek. Van Han, kenapa hari ini mengunci gerbang? Sop Hong heran. Iya, aku sudah pakai semua tenaga tetap tidak bisa membukanya. Liu Yemong mengeluh sambil menggoyang pergelangan. Kenapa wajahmu sedih begitu? Sop Hong menaruh barang, membelai pipi gadis itu. Van Han, apa kakakku mengganggumu? Liu Yemong mengernyit, berkata, katakan padaku, aku akan menghukumnya. Van Han memeluk erat pinggang Sop Hong dan berkata pelan, bukan, orang lain. Bab 535, Katak Banteng Bakar Arang. Van Han mengatupkan bibir dan menatap Sop Hong, suaranya bergetar. Beberapa hari lalu kami bertemu 2 orang liar, mereka datang merampas. Orang liar? Langsung menerjang untuk merebut barang? Wajah Sop Hong menjadi dingin. Van Han mengangguk seperti anak ayam. Kalian tidak terluka, kan? Sop Hong memegang bahu gadis itu, cemas. Van Han memerah dan berbisik, tidak apa, kami baik-baik saja, hanya 1 kelinci di bawah. Tidak apa, hanya 1 kelinci. Sop Hong menghela napas lembut.
Jangan khawatir, aku akan merebut kembali. Di matanya yang gelap berkilat dingin, miliknya tidak mudah diambil. Kakak, ada apa? Liu Yemong mendorong pintu masuk. Apa? Satu kelinci di bawah? Sial, aku akan rebut kembali. Liu Yemong berteriak, mengambil busur serat karbon hendak turun. Liu Yemong, berhenti, kau tahu mereka di mana? Liu Yetu cepat memanggil. Liu Yemong bengong, miring kepala. Di mana? Tidak tahu. Liu Yetu menghela napas. Lalu bagaimana? Berani-beraninya mencuri kelinci kita? Sungguh nekat. Liu Yemong mondar-mandir marah di kabin. Kreek. Pintu kayu terbuka, Sop Hong membawa gadis masuk. Sop Hong, apa yang kita lakukan? Ini terlalu keterlaluan. Liu Yemong cepat berkata. Sudah malam, besok kita cari mereka dan balas, mereka tidak bisa lari. Sop Hong berkata serius, ini harus diselesaikan. Bisa kau temukan camp mereka? Liu Yetu bertanya pelan. Mereka butuh air, camp pasti dekat sungai, cukup ikuti alirannya. Sop Hong berkata lirih, dengan keahlian jejaknya mudah saja. Bagus. Liu Yetu mengangguk. Harus beri mereka pelajaran. Fan Han menarik lengan bajunya. Bagaimana kalau tangkap mereka jadi budak, melayani kita tiap hari? Sop Hong tersenyum. Itu tidak baik. Fan Han melotot kaget, lalu menggeleng seperti rugi dagang. Begitu harus beri makan dan pakaian, lebih baik lupakan. Hanya bercanda. Sop Hong tertawa, mencubit pipinya. Menggoda aku lagi. Fan Han memerah, melirik kesal lalu lembut bertanya. Kau lapar? Aku masak malam. Ya, malam ini makan katak banteng. Sop Hong mengangkat keranjang bambu dan tersenyum. Banyak katak banteng, dibakar arang enak. Mata Fan Han berbinar, ia membawa keranjang turun untuk menyiapkan sebelum gelap. Fan Han, aku bantu. Liu Yetu menyalakan obor mengikuti. Malam ini hanya katak banteng? Liu Yemong cemberut. Takut makan? Sop Hong bertanya lembut. Takut. Liu Yemong menggeleng cepat. Kalau begitu kubuat sup sayur untukmu. Sop Hong menyingsingkan lengan, menaruh panci besi, menuang air, menyalakan api. Hehe, kau baik sekali, Sop Hong. Liu Yemong tertawa manis, membantu di dapur. Sop Hong tersenyum puas. Fan Han dan Liu Yetu selesai menyiapkan katak, mengeluarkan tungku tanah, mencuci dan mengeringkannya, lalu menaruh bara di bawah. Fan Han, kau juga bisa memanggang katak? Liu Yemong heran. Ya, lihat tutorial online, pertama kali, tak tahu enak atau tidak. Fan Han malu-malu. Kalau Fan Han masak, pasti bisa dimakan. Liu Yemong memuji. Kak Mong, nanti harus makan banyak. Fan Han mengaduk panci. Ah, kenapa? Fan Han berhenti. Dia tidak berani makan katak. Liu Yetu berkata pelan. Fan Han bengong, lalu tulus berkata, Kak Mong, katak banteng enak, nanti coba. Tidak mau. Liu Yemong menggeleng. Sayang sekali. Fan Han mengangkat bahu, terus mengaduk. Ia berkata lembut, Kak Tu, bantu aku cuci sayur liar dan talas. Baik. Liu Yetu mengambil talas dan sayur segar, pergi mencuci. Lebih 10 menit kemudian, Fan Han menaruh panci besi di meja kayu, menuang minyak ke nampan tungku, menata daging babi, ikan, rempah, sayur, akhirnya menaruh katak tumis di atas. Katak di atas bisa dimakan, daging dan sayur di bawah harus dimasak lagi. Fan Han berkata, kalau begitu minum sup sayur dulu. Sop Hong mengernyit. Liu Yemong cepat membantu tuang sup, menatap katak sambil menyeruput. Katak bisa dimakan, tapi kalau dimasak lagi pasti lebih enak. Fan Han berkata lirih. Kalau begitu tunggu sebentar. Liu Yetu berbisik. Setelah beberapa menit, asap naik, aroma daging babi. Dan talas menyebar. Sudah bisa dimakan. Fan Han menggeser katak, menampakkan daging dan sayur di bawah.
Bab 536, Hukum Aroma yang Tak Tertahankan. Dia mengambil sepotong daging katak panggang, mengunyah dengan hati-hati, lalu menelannya dan memuji. Lezat, benar-benar enak. Rasanya tidak buruk. Van Han puas dengan katak lembu panggang ini. Liu Yetu menggigit paha katak, mata penuh kepuasan, dan memuji. Sangat enak. Klinik-klinik. Liu Yemong memegang mangkuk tanah liat berisi sup sayuran liar, menatap dengan mata terbelalak. Yemong, mau coba sepotong? Sop Hong memiringkan kepala, terhibur. Tidak mau. Liu Yemong menggeleng. Kakak Mong, ini benar-benar enak, coba saja dan kau akan tahu. Van Han berkata polos, cepat menyodorkan sepotong ke bibir Liu Yemong. Tidak bohong padaku? Liu Yemong bertanya curiga. Hehe, tentu saja tidak. Van Han tertawa. Liu Yemong ragu, bibir bergetar, lalu berkata, kalau begitu aku akan makan sedikit. Dia dengan lembut menggigit paha katak, bagian terbaiknya. Wajahnya mengerut, bibir tertutup saat mengunyah, lalu perlahan terkejut, akhirnya tenang lagi, mata berbinar, tak bisa menahan diri mengambil lagi. Pipinya menggembung, bergumam heran, ternyata katak lembus anak ini. Sepertinya tak ada yang lolos dari hukum aroma tak tertahankan. Sop Hong bergumam sambil tersenyum. Liu Yemong mengangguk. Setengah jam kemudian, mereka berempat menghabiskan semuanya, tidak tersisa sedikit pun. Hik! Liu Yemong bersendawa, terlalu kenyang, akhirnya minum semangkuk sup. Sudah kenyang? Sop Hong bertanya. Ya, aku sudah kenyang. Van Han menjawab lembut. Dia makan banyak, berkat Sop Hong yang selalu menyuapinya daging dan sayur. Aku akan cuci piring. NK Box. Liu Yetu berdiri. Kakak, aku bantu. Liu Yemong membawa mangkuk, malu karena makan setelah menolak sebelumnya. Urus dulu daun hua. Van Han membawanya ke bawah. Di tepi sungai, dia menyalakan api, mencuci daun, bersiap membuat kue kacang besok. Sop Hong berdiri di jendela sejenak, lalu mengambil pot tanah liat berisi biji ekor rubah. Sudah berkecambah. Dia mengaduk dengan jari, melihat tunas kecil siap ditanam. Dia meletakkan pot kembali, menyiapkan cairan kultur. Waktu berlalu cepat, saudari Liu selesai mencuci, lalu membantu. Cuit-cuit. Keesokan paginya, burung bernyanyi riang di luar. Saat fajar, Sop Hong membuka mata, melihat gadis yang masih tidur, dengan lembut membetulkan posisinya, lalu bangun pelan. Dia mengenakan sepatu, menatap wajah imutnya, tak tahan mencium keningnya, lalu mengambil perlengkapan cuci dan turun. Gadis dalam mimpi memerah, menyembunyikan kepala lebih dalam ke kantong tidur. Sop Hong menghirup udara segar, meregangkan tangan, lalu sikat gigi di sungai. Lebih dari 10 menit kemudian, dia selesai, kembali, lalu mengambil sekop dan pot biji ke kebun sayur. Dia menggali dan menghancurkan tanah, lalu menanam biji yang berkecambah, menutup dengan tanah, dan menyiram dengan cairan kultur. Selamat pagi. Sop Hong tersenyum. Liu Yemong berjongkok, berkumur, dan bertanya, apa yang baru saja kau tanam? Rumput ekor rubah. Sop Hong menjawab. Tidak terlalu sulit, nanti saat tumbuh kau akan tahu. Dia tersenyum misterius. Selalu saja penuh rahasia. Liu Yemong manyun, melirik. Hahaha. Sop Hong tertawa lebar, mencuci lumpur, lalu kembali ke kabin. Di sana, Van Han baru saja bangun, menyisir rambut. Perlu aku bantu? Sop Hong bertanya lembut. Ya. Van Han memerah, cepat membalikan badan dan duduk. Kenapa wajahmu merah? Sop Hong bertanya lembut. Tidak, tidak apa-apa. Van Han menjawab tenang. Sop Hong sedikit mengernyit, lalu menyisir rambut panjangnya. Liu Yetu menguap, bangun, melihat mereka, merasa canggung, cepat turun. Ba. Sisi sisir kayu meluncur lembut, rambut gadis kering dan kasar, di alam liar tidak terhindarkan. Dia menggigit bibir, menikmati, meski agak sakit, tetap bahagia.
Setelah beberapa saat, Sop Hong dengan canggung mengikat rambutnya dan menyematkan pin. Bab 537, aku juga ingin tendang 2 kali. Gadis itu turun membawa handuk dan sikat gigi, tampak seperti anak kucing melarikan diri. Sop Hong tersenyum, lalu mengambil sebatang bambu untuk membuat garu. Tidak sulit, ia menghaluskan ruas, membelah selebar jari, melengkungkan satu ujung, memanaskannya dengan api hingga tetap melengkung setelah dingin. Lalu ia menyusun belasan bilah sejajar, mengikat dengan bambu melintang, seperti menenun keranjang. Terakhir ia pasang ke batang bambu, dan garu pun selesai. Alat ini sering dipakai di desa untuk mengumpulkan jelai atau padi saat dijemur, membuat biji cepat terlepas. Tapi Sop Hong ingin memakainya untuk membersihkan daun gugur di halaman, juga mengangkat batu kecil dan tanah di kebun. Sop Hong, kau sedang membuat garu 9 gigi Jubajie? Liu Yemong menggoda sambil tertawa. Sangat cocok untukmu. Sop Hong tertawa. Memang berguna. Dia menarik garu, mengumpulkan daun menjadi tumpukan, sementara kelinci dan rusa dimasukkan ke lubang, nanti difermentasi jadi pupuk. Hari ini kita makan daging rebus. Fan Han mengambil daging dari rak dan sibuk di dapur. Setengah jam kemudian, rebusan harum dibawa ke meja. Semua, mari sarapan. Fan Han memanggil, sambil menyajikan mangkuk berisi rebusan. Harumnya enak sekali. Liu Yemong membuka pintu, meletakkan garu ke samping, menggosok tangan dan duduk. Kak Mong, kau belum cuci tangan. Fan Han berkata sambil manyun. Baiklah. Dia membersihkan tangan, duduk, mengangkat mangkuk besar dan makan daging. Fan Han, hari ini tetaplah di halaman. Sop Hong berbisik. Ah, aku ingin lihat kau menghadapi mereka. Fan Han memohon. Nanti terlalu berdarah, anak di bawah umur tidak boleh lihat. Sop Hong tersenyum. Aku tidak sekecil itu. Fan Han manyun. Baik, kau segera tumbuh besar. Sop Hong mengusap kepalanya. Benar-benar tidak bisa ikut? Fan Han menatap penuh harap. Kau benar-benar mau ikut? Sop Hong bertanya, khawatir jaraknya jauh dan malam tidak sempat kembali. Aku juga mau ikut. Liu Yetu berkata pelan. Baik, setelah makan kita pergi bersama. Sop Hong tersenyum. Hai, kau yang terbaik. Fan Han bersorak. Aku juga ingin menendangnya karena mencuri kelinci kita. Liu Yemong berkata marah. Mereka pantas dihukum. Mata Sop Hong berkilat dingin, ia marah bukan karena kelinci, tapi karena menyerbu perkemahan dan menakuti gadis-gadis. Ia pergi kali ini hanya untuk membela mereka. Di ruang pengawas, Hamin dan yang lain menonton langsung. Guru Ha, apakah berkelahi membuat peserta didiskualifikasi? Ngotin Nguyet bertanya penasaran. Tidak, asal tidak membunuh atau melumpuhkan. Hamin menjawab. Ngotin Nguyet tersenyum, mengepalkan tinju, dan berbisik. Bagus, biar Sop Hong menghajar mereka. Jaga citra. Hamin batuk. Aku juga ingin menendang mereka. Ngotin Nguyet berkata bangga. Sejujurnya, aku juga. Hamin tertawa. Guru Fuong, bagaimana denganmu? Ngotin Nguyet bertanya. Mau? Fuong Lam mengangguk. T6 Din menekan bibir, ingin menjatuhkan dua pria itu. Dari semua orang, mereka nekat mengganggu Sop Hong. Ngotin Nguyet merasa kasihan, karena dia pernah melawan macan tutul sendirian. Mari kita tunggu penampilannya. Hamin tersenyum dan ganti topik. Setengah jam kemudian, Sop Hong membawa busur panah, bersama 3 gadis pergi ke hulu. Apakah mereka bisa lari? Fan Han bertanya. Tidak, berani menyerbu menunjukkan percaya diri. Sop Hong menganalisis. Semoga tidak, aku ingin hancurkan tempat persembunyian mereka. Liu Yemong mendengus. Ayo, kita cari dulu tempatnya. Sop Hong menggenggam tangan gadis itu dan naik. 4 orang melaju cepat, hampir 2 jam kemudian sampai ke tempat pertama kali bertemu Lu Van Trach. Sekarang kemana? Liu Yetu bertanya pelan. Mereka terus ke hulu, Sop Hong kadang berhenti mengamati,
melihat sulur terpotong, cabang patah, dan jejak kaki jelas menebak arah. Hampir 2 jam lagi berlalu, jejak kaki jadi kacau, seolah mondar-mandir. Hampir sampai, jejak makin rapat. Sop Hong berkata serius, tidak hanya jejak tapi juga pohon ditebang, tanda. Sering ada orang. Sop Hong, lihat, itu tulang kelinci? Liu Yemong berseru. Dia jongkok, di depannya ada tumpukan tulang kelinci, daging sudah habis, dan ada akar liar rebus di samping. Bab 538, digigit. Liu Yetu dan gadis itu penasaran mendekat, menatap tulang kelinci di depan Liu Yemong. Ini tulang kelinci. Sepertinya baru saja mati hari ini. Sop Hong berkata serius. Menjijikan, kelinci itu pasti sudah dimakan mereka. Fan Han bertolak pinggang, marah terengah-engah. Ayo, pasti di depan. Sop Hong berdiri, mendorong tanaman merambat dan maju. 3 gadis cepat mengejarnya, menggenggam busur dan sekop militer. Dum-dum-dum. Setelah beberapa menit, sebuah gubuk sederhana berbentuk A muncul. Di sampingnya ada api unggun yang masih berasap. Hanya tersisa gubuk dan arang padam. Mereka pasti pergi berburu, kantong tidur dan panci masih ada di sini. Liu Yetu berbisik, melihatnya di bawah jerami. Kalau begitu kita tunggu di sini sampai mereka kembali. Sop Hong berkata tenang, duduk di batu. Sop Hong, apakah kita harus menghancurkan gubuk mereka? Fan Han mengeluarkan pisau, ragu. Hancurkan? Kalau orang lain tidak mengganggu aku maka aku tidak akan mengganggu mereka. Tapi kalau mengusik aku tidak perlu sopan. Sop Hong menjawab dingin. Ya, aku akan membantumu. Liu Yemong mengeluarkan kapak dan memotong tiang kayu tanpa ragu. Gadis itu mengangguk, mengingat bagaimana mereka merebut kelinci, keraguannya hilang, ia juga memotong tali. Boom! Huf, rasanya lega. Fan Han menghela napas dan duduk di samping Sop Hong. Belum kembali juga? Liu Yemong melirik sekitar. Duduklah. Sop Hong menepuk batu di samping. Sop Hong, mungkinkah mereka pergi ke perkemahan kita mencuri kelinci lagi? Liu Yetu khawatir. Mungkin tidak. Sop Hong ragu, mungkin mereka lewat jalan lain. Haruskah kita kembali memeriksa? Liu Yemong bertanya. Tidak perlu, tunggu di sini saja, mereka tidak bisa lari kecuali meninggalkan gubuk ini. Sop Hong menggeleng. Baik. 3 gadis menjawab. Di ruang pengawas, Hamin dan lainnya terus memperhatikan. Jangan buru-buru, tunggu Lu Fan Trach kembali, pertunjukan baru saja dimulai. Fuong Lam berkata tenang. Ya, terus menonton. Hamin setuju, sadar puncaknya sudah dekat. Aku penasaran apa yang dilakukan Lu Fan Trach dan Ha Tianfu. Ngotin Nguyet berkata sambil menatap Hamin. Layar berkilau, menampilkan semak hijau dan rumput, lalu Lu Fan Trach dan Ha Tianfu berbaring rendah. Apa yang mereka lakukan? Ngotin Nguyet bertanya, melihat komentar. Bang bang bang. Komentar melintas cepat, merah dan berwarna. Ah, aku mengerti, terima kasih sudah menjelaskan. Ngotin Nguyet tersenyum manis, membentuk hati dengan jari. Sesaat kemudian layar tertutup oleh pemberitahuan hadiah. Fuong Lam mengklik lidah, terkejut oleh reaksi itu. Penjelasannya jelas, setelah sarapan Lu Fan Trach dan Ha Tianfu pergi berburu, bertemu rubah dan mengawasinya. Berikutnya, Sop Hong masih menunggu. Ngotin Nguyet berkata sambil tertawa, menyilangkan kaki dan melipat tangan. Apakah kita masih menunggu? Sudah lebih dari setengah jam. Ha Tianfu berbisik. Tunggu sebentar lagi, kalau tidak kita hanya bisa makan sayur hari ini. Lu Fan Trach menjawab, menatap ke depan di mana rubah menghilang. Bagaimana kalau kita ke perkemahan Sop Hong? Ha Tianfu menyarankan. Kemarin mereka membunuh kelinci, makan setengah untuk makan malam, sisanya habis pagi ini. Hari ini sudah terlambat, lain kali kita tidak bisa langsung merebut, harus mencuri dengan hati-hati. Lu Fan Trach berkata, menatap langit siang. Ya, mereka pasti waspada. Ha Tianfu mengangguk. Tetap awasi, semoga rubah itu keluar. Lu Fan Trach berbaring lagi.
Tianfu menghela napas dan ikut berbaring, berharap makan daging malam ini. Waktu berlalu, setengah jam lagi, nyamuk dan semut menggigit mereka. TSS. Lu Van Trach meringis, menepuk pergelangan kaki, membunuh semut besar hampir 3 cm, coklat tua seperti lebah madu. Kenapa? Tianfu bertanya cemas. Sial, sakit sekali. Lu Van Trach berguling di rumput, berkeringat deras. Apa yang terjadi? Tianfu panik, mencoba menghentikannya. Seekor semut menggigitku. Lu Van Trach gemetar, menarik celananya. Semut apa yang bisa menggigitmu seperti ini? Tianfu terkejut melihat bibir pucatnya gemetar. Aku tidak tahu. Lu Van Trach bangkit terhuyung. Mari kembali ke gubuk, sakit sekali. Baik, aku akan menopangmu. Tianfu cepat membantunya terpincang menuju gubuk. TSS. Box. Lu Van Trach terus terengah, keringat deras, pergelangan kaki panas seperti ditembus peluru. Tapi, aku juga tidak tahu, ayo kembali dulu. Lu Van Trach berkata gemetar. Bab 539, hidupmu benar-benar besar. Sialan, semut apa itu? Liu Wenzai menggeram, pergelangan kakinya panas menekan sarafnya. Apakah aku keracunan? Xia Tianyu bertanya. Semoga tidak, kalau tidak akan repot. Liu Wenzai bersuara serak, keracunan berarti eliminasi. Jangan bicara, kembali ke perkemahan. Xia Tianyu berkata sambil menopangnya. Yun Han melihat sekeliling lalu bertanya, So Feng, masih menunggu? Tunggu sebentar lagi. So Feng berkata dingin, dia hitung waktu, paling lama 1 jam, setelah itu jika tidak kembali, harus pulang. Mungkin mereka tahu kita di sini lalu sembunyi? Liu Yimeng menebak. Suara berdesir terdengar. Hampir datang, bertahan. Sial, kenapa masih sakit sekali? Potongan percakapan terdengar oleh So Feng, dia sadar mereka kembali. Di sini? Dia berkata tenang. Di mana? Liu Yimeng bersinar, mengangkat busur serat karbon. Utara. So Feng berbisik, saatnya membalas. Akhirnya kembali. Yun Han berdiri, memegang sekop insinyur. Suara langkah terdengar. Tak lama kemudian, Xia Tianyu masuk terpincang dengan Liu Wenzai. Melihat So Feng, mereka tertegun, lalu melihat tempat persembunyian hancur dan paham, waktunya bayar. Akhirnya kembali, kembalikan kelinci. Yun Han menunjuk marah. Kalian berani menantangku. Liu Yimeng mengangkat busur. Lebih baik beri kami jawaban puas. Liu Yithu berbicara dingin, juga pegang busur bambu. Semua baik-baik, kenapa cari masalah? So Feng berkata tenang. Sial, demi seekor kelinci kalian hancurkan persembunyianku? Liu Wenzai meraung. Dari nadanya, seolah salah kami? So Feng meringis, begitu tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Liu Yithu mengejek. Hanya kelinci, kalian punya banyak, beri 1 tidak masalah. Xia Tianyu berkata tenang. Liu Wenzai terdiam. Malah dibalik, sungguh tontonan. Liu Yimeng tertawa dingin. Pengamat seperti Hamin terkejut. Kulit tebal benar. Wu Tingyue marah, hampir tertawa. Jarang. Hamin bergumam, semua memarahi mereka. Bodoh. Wang Lin berbisik, Xia Tianyu hanya cari masalah. So Feng, hukum mereka keras. Wu Tingyue mendesak. Apa? Mau bertarung? Xia Tianyu berkata rendah, tapi melihat So Feng mendekat dia gemetar. Kalau pilih masalah, tak ada bicara. So Feng berkata, jarinya berderak. So Feng, pukul dia sampai tak bisa hidup mandiri. Liu Yimeng berteriak. Kalau begitu bertarunglah. Xia Tianyu menyemangati diri, melepas Liu Wenzai lalu menyerang. Terlalu lambat. So Feng tersenyum, menangkap tinjunya lalu memukul perutnya. Ah. Xia Tianyu menjerit, membungkuk seperti udang rebus, pukulannya kuat. Mari bicara.
Dia meringis, keringat dingin di dahi. Mencuri kelinciku, menakut-nakuti orangku, apalagi? Sofeng tertawa dingin. Kau orang. Di belakang, Yunhan memerah, berbisik. Lalu apa maumu? Xia Tianyu menggertakkan gigi. Mereka hanya mau menendangmu sekali. Sofeng mengangkatnya dari tanah. Bersabarlah, ini salah. Wajahnya makin buruk. Aku hanya tahu harus menakutimu, lalu kau berhenti. Sofeng berkata lembut, lalu melemparkannya di depan 3 gadis. Karena mencuri kelinciku. Yunhan menendang pantatnya. Aku juga. Liu Yimeng menendang tempat sama. Liu Yithu mengatup bibir, memukulnya dengan sekop, tak keras tak lembut. Xia Tianyu hampir pingsan, bangkit terhuyung, menggertak, aku tak akan biarkan kalian. Sepertinya belum cukup sakit. Sofeng mengernyit, maju. Aku menyerah. Xia Tianyu cepat melambaikan tangan, tubuhnya tak kuat lagi. TSS. Kondisimu tak baik. Sofeng menatap Liu Wensai, menilainya, melihat pergelangan kaki merah bengkak, lalu heran, masih hidup, hidupmu besar. Liu Wensai tertegun, bertanya, kenapa bilang begitu? Bab 540, aku sangat suka. Bagaimana kau tahu? Lu VNTRCH bertanya lemah, wajah pucatnya meringis kesakitan, pergelangan kakinya membuat tubuhnya tak berdaya. 3 gadis mengelilingi dengan penasaran, tetap waspada pada hati Yanfei, kelihatan. Kata Espong datar. Lalu kau tahu cara meredakan sakit? Tanya Lu VNTRCH seakan memegang harapan. Sebaiknya hidupkan telepon satelit, dengan kondisimu, memaksa bisa berbahaya. Kata Espong serius. Tidak, aku tidak bisa pergi. Lu VNTRCH terkejut, karena itu berarti menyerah. Apakah pergelangan kakimu sakit, panas seperti ditembak peluru? Dan panas makin parah, disertai kejang? Tanya Espong tenang. Ya, benar. Lu VNTRCH ingin membantah, tapi gejalanya sama. Espong, kenapa? Tanya Van Han. Pasti semut peluru. Bisik Espong. Semut peluru? Beracun? Tanya Lu VNTRCH bingung. Kau belum tahu? Kakimu kiri sudah mati rasa? Espong tersenyum. Tenang, sakitnya akan lebih parah, hanya rumah sakit bisa menolong. Matanya penuh iba, seperti lihat orang mati. Tidak, aku tidak mau mati, aku harus ke rumah sakit. Lu VNTRCH panik, menarik telepon satelit dengan tangan gemetar. Tidak, kau tak boleh keluar lomba. Teriak hati Yanfei, merebut. Kau ingin lihat aku mati? Teriak Lu VNTRCH marah. Kau tidak akan mati, mungkin dia bohong. Bantah hati Yanfei. Espong hanya tersenyum tanpa menjelaskan. Tapi kalau benar? Lu VNTRCH takut, tak berani bertaruh nyawa. Dengan tubuhmu, paling lama sebulan lagi akan runtuh. Kata Espong. Mereka berdua sudah kurus karena kurang gizi lama. Aku menyerah, kau? Tanya Lu VNTRCH. Kesehatan penting, aku harus kembali. Jawab hati Yanfei, terima kasih. Lu VNTRCH menarik napas dalam, menekan tombol. Hati Yanfei tenang, duduk, memandang Espong. Kami sial, tapi semoga kalian beruntung. Terima kasih. Jawab Espong, menggandeng tangan gadis. Liu Yetu menoleh pada 2 orang linglung, menghela napas lalu mengikuti. Tok tok tok. Tak lama, suara helikopter bergemuruh di atas, lalu menjauh. Espong, semut peluru bisa bunuh? Tanya Van Han khawatir. Tentu, jika banyak gigitan bisa mematikan. Jawab Espong. Ah, jadi orang itu tidak mati? Tanya Liu Yemeng kaget. 1 gigitan tak membunuh, tapi seumur hidup tak lupa. Kapan aku bilang dia mati? Espong tertawa. Semut peluru, termasuk 10 serangga paling beracun, panjang 3 cm, 5 kali lebih besar dari semut biasa. Gigitannya sakit seperti peluru,
makanya dinamai. Benar, dia tidak bilang mati. Ingat Liu Yemeng, ya. Angguk Liu Yetu. Kau nakal, tapi aku suka. Kata Van Han sambil tertawa. Jangan begitu, sakitnya luar biasa, dengan kondisi mereka, pasti tersingkir. Kata Espong sambil berjalan. Di rumah sakit mereka akan tahu aku jujur atau bohong. Ya, mereka tampak lemah. Kata Van Han lembut. Kau tadi bilang suka apa? Goda Espong. Hehe, Van Han bilang suka kau. Kata Liu Yemeng sambil tertawa. Espong mengangkat dagu gadis itu, bertanya. Benarkah? Kalian salah dengar. Elak Van Han. Jadi tidak suka aku? Ejek Espong. Tidak, bukan begitu. Bantah Van Han. Jadi suka? Mata Espong berkilat licik. Dua saudari Liu hanya bisa melihat, dipaksa makan cinta. Hahaha, mari pulang. Espong tertawa, menggandeng tangan gadis. Di ruang pengawas. Lagi mesra. Gumam Ngotin Nguit. Tinggal 12 tim. Keluhamin, melihat Lu VNTRCH dibawa ke helikopter, resmi tersingkir. 12 tim tersisa semua kuat. Kata VNG Lam. Benarkah? Jika saudara trio tanpa TRN Cihai, berapa lama bisa bertahan? Tanya Ngotin Nguit. VNG Lam teringat masa lalu, tanpa TRN Cihai mereka sudah tersingkir.